How are you today? I'm fine. Thank you. Don't you ask me? Nggak kamu tanya memnya? Okay, as you see, I'm keep spirit, I'm smile, I'm happy to see all of you today. Okay, before we begin our lesson, sebelum kita mulai pelajaran kita, let's begin it with sing and song. Who of you lead our sing and song today? Siapa yang memimpin doa dan lagu? Okay, come in front. Ya, di sini aja. Before we start, it would be good if we did a short prayer. We sing. Jesus of me, it's I know. 1, 2, 3, go. Jesus of me, it's I know. For the world has been so. We the ones who live alone. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. In the name of God we pray. Our Father in heaven, thank you for all your blessings today. Now we are going to study. Please open our ears and our thinking so our activity can run well. Bless and give our teacher always to teach us your children. Father, we know we have many sins in our soul. Please forgive us in the name of Jesus Christ. We pray to you. Amen. Amen. Okay, thank you. Yeah, before we begin, I wanna ask our attendance list today tentang kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, I wanna all of you to check your uniform, untuk mencek seragammu apakah sudah rapi. Lihat dulu, is there some rubbish in your table? Apakah ada sampah di atas meja atau di bawah kursi? Sudah ya? Iya, Neti. As I see, can you check our broom? Yeah, can you be to do the best? Iya. Supaya terlihat rapi ya, jadi kita bisa memulai pembelajaran kita dengan bagus. Baik, sebelum kita memulainya, seperti biasa, ada kesepakatan kelas yang harus kita laksanakan. Apa itu? Ayo. No idea? Ya, sebelum kita mulai ke pembelajaran harus kita buat dulu kesepakatan kelas kita. Yang pertama, mengerjakan PR. Dikerjakan PR-nya di rumah kan? Oke, yang kedua, harus bisa saling menghargai. Jadi temannya kalau memberikan pendapat, teman yang lain harus bisa menghargai. Itu ya. Apalagi? Tidak ribut, bagus. Apalagi? Iya, selalu bersih atau menjaga kebersihan kelasnya. Apalagi? Apalagi? Iya, mendengarkan penjelasan mem. Jadi selain daripada kalian menghargai sesama kalian, sesama temannya, kalian juga harus bisa menghargai mem berbicara di depan, itu ya. Oke. Siapa di sini yang pernah merayakan
hari kemerdekaan? Iya, semua ya. Dengan cara apa kalian merayakan kemerdekaan itu? Iya, ada yang ikut melaksanakannya dengan mengikuti upacara bendera, apalagi? Oh, mengikuti perlombaan. Any other? Ada yang lain? Iya, pawai, melakukan upacara, ikut upacara. Ya, itu semuanya bagian-bagian daripada perayaan hari kemerdekaan. Ada juga merayakan hari kemerdekaan itu melakukan permainan atau perlombaan di daerahnya. Jadi misalnya kepala desanya membuat perlombaan, semua warga ikut. Ada kan? Nah, di daerah siapa yang seperti itu? Iya, banyak ya. Jadi hari ini, kenapa Ibu tanya seperti itu? Karena kita akan mempelajari tentang yang di sebelumnya juga sebenarnya kita sudah mempelajari tentang di chapter 1, unit 1 itu tentang parade atau parade. Parade itu adalah pawai. Nah, jadi selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang ini unit 2, going to a parade. Apa itu parade? Parade itu adalah pawai. Jadi di sini kita going to a parade, pergi pawai. Apa yang perlu kamu pelajari di sini? Di chapter 1 ini. Ini ya, chapter 1, unit 2, going to a parade. Jadi di sini yang perlu kita bahas adalah bagaimana kamu mengikuti perlombaan-perlombaan yang kamu rayakan pada saat merayakan hari kemerdekaan. Bisa ya? Ya, tapi sebelum kita membahas ke situ, kamu harus mengetahui dulu tujuan kita mempelajari pelajaran ini apa. Oke, sama-sama dulu kita membaca. Tujuan pembelajaran yang pertama. Ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, talk about personal experience in the past. Oke, next. Write the main features of personal experience. Yang ketiga. Identify specific information about personal experience. Tadi yang pertama, talk about personal experience in the past. Menceritakan pengalaman pribadi di masa lampau. Dan yang kedua, write the main events of personal experience. Jadi di sini eventnya, menuliskan event. Kemudian yang ketiga, identify specific information about personal experience. Mengidentifikasi spesifik informasi yang lebih spesifik tentang personal atau pengalaman pribadi. Itu dia ya. Kemudian yang selanjutnya, kamu lihat di sini, problem based learning. Problem based learning ini itu adalah metode pendekatan, ya. Pendekatan apa yang kita gunakan pada saat kita akan mempelajari going to a parade, yaitu problem based learning. Apa itu problem based learning? Semua dulu menjawab. 1, 2, 3, go. Pembelajaran yang mengutamakan keaktifan siswa dalam berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Oke, jadi kalian di sini, anak didik kami di sini dituntut untuk mengutamakan keaktifan siswa. Jadi kalian dituntut untuk lebih
aktif. Kemudian apa lagi yang dituntut? Mampu berpikir kritis. Apa lagi? Iya, selalu terampil ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan. Jadi itulah problem based learning itu. Jadi kita di sini setelah kita mempelajari going to operate, inilah metode-metodenya atau problem based learning ini diharapkan untuk siswa supaya lebih aktif, berpikir kritis dan selalu terampil. Bisa ya? Selanjutnya. Nah, ini dia. Berdasarkan yang sudah kita selesaikan tadi, yang sudah kita bicarakan tadi, mari kita dulu menyaksikan atau melihat gambar yang ada di depan ini. Look at the following pictures. Sudah? Coba lihat gambar apa yang ada di depan. Bisa terlihat? Bisa. Ya, gambar apa yang ada di sini? Satu, ini yang pertama, tug of war. Apa ini? Iya, tarik tambang. Stake race. Lari goli. Marble in spoon race. Lomba gigit sendok. Parade. Pawai. Panjat pinang. Iya, kerupuk race. Tandem race. Iya, lari berkelompok. Flag hoisting ceremony. Iya, penaikan upacara bendera. Nah, pertanyaannya, which event have you participated to celebrate the Independence Day? Manakah event yang pernah kamu ikuti untuk merayakan hari kemerdekaan di atas? Ayo, yang mana yang pernah kamu rasakan? Yang pernah kamu mainkan? Tug of war, siapa yang pernah? Hands up. Siapa yang pernah? Tug of war. Oke, stake race. Lari goni, siapa yang pernah? Gak ada. Oke, yang ini, marble in spoon race. No, nobody? How about this? Parade? Yeah, I think all of you, ya. Next, panjat pinang. Nothing? Nobody? Oke, ini kerupuk race. Nah, ini perlombaan paling menyenangkan ini, makan-makan ini. Siapa yang pernah? Iya, there are three people. Tandem race, lari berkelompok. Nothing? Nobody? Okay, how about this? Flag hoisting ceremony. Iya, all of you ya. Semua kita ya. Oke. Coba dulu kamu lihat gambar yang ada di sini. Atau di luar dari sini. Ada yang pasti berkesan, ya kan? Pasti ada pengalaman-pengalaman berkesan yang bisa kalian ingat. Coba diingat dulu 2 detik. Udah diingat ya? Yang paling berkesan. Nah, tell your friends, coba ceritakan dulu kepada temanmu. Tell your friends about your experience when you celebrate the Independence Day. Coba dulu ceritakan pengalamanmu ketika kamu mengikuti hari kemerdekaan itu. Misalnya ketika ada permainan yang kamu ikuti, kamu anggap itu berkesan, boleh. Saya kasih kamu 5 menit untuk mengingat kembali dan menghafal, mengingat dan menceritakannya. Siapa yang sudah bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Oke, come on. Ya. Come in front. Oke, silahkan ceritakan dulu pengalamanmu waktu merayakan hari kemerdekaan itu. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau bisa bahasa Inggris lebih bagus. Oke, no problem. Pillow fight pada saat permainan kubu bantah. My friend and I played pillow fight in the mud. It was really fun, especially when my friend fell into the mud. It's really funny. Only it?
Oke, tepuk tangan dulu untuk Lydia. Gebuk bantal. Jadi yang paling berkesan dia rasa itu adalah gebuk bantal. Oke, sit down please. Any other? Ada lagi yang lain yang mau bercerita? Ada lagi? Kalau ada, angkat tangannya. Iya, Horista, come on. Ya, di situ boleh, di sini boleh. Okay, so now I'm gonna tell you about my experience when I play takeover alias permainan tarik tambang with my classmate. Okay, jadi I think that is so funny game because I can cooperate with my classmate, and when I and my friend do takeover, we were so pull the rope well. Jadi kami itu kayak menarik tali itu sekuat tenaga sehingga kami sebenarnya kalah pada babak final. Tapi we can do it when I and my friend have playing with a great level. Jadi kami itu sebenarnya menang waktu kami melakukan permainan tarik tambang waktu sama seangkatan. Tapi kami kalah waktu sama adik kelas waktu itu. But I think that's so because I can make the best experience with my classmate, and that is not can do again karena cuma sekali dalam masa-masa SMP, dan itu adalah pengalaman terbaik saya bersama teman-teman saya semua. Oke, thank you. Oke, ada lagi? Satu orang lagi, yuk. Ya, ada lagi? Nanti kita lanjutkan. Kalau misalnya ada lagi, come on. Ya, Neti mau bercerita. So today I wanna tell you about group race ya, atau dalam yang saya terjemahkan itu bahasa Inggrisnya cricket eating competition. So I ever take part in kerupuk race, atau saya pernah mengambil bagian pada saat perlombaan makan kerupuk. Nah, first I take a place, and after starting I immediately ate cakes. Nah, pada saat ini saya sudah mengambil tempat nih di jajaran peserta bersama teman-teman yang lainnya, dan saya langsung mencobalah tentunya ya untuk menjadi menang dalam pada saat itu. But I not be winner. Jadi saya pada saat itu tidak menjadi pemenang. Akan tetapi, but I had so much fun, and I so happy because I can join to this competition, and this now experience to me. Thank you. Okay, thank you. Next, ada lagi? Okay. Yeah. On direction I to play competition is futsal. On the duration part of the futsal competition, I was playing futsal so funny. Saat kami bermain dengan teman satu kelas saya, kami melawan dengan kelas lain yang ada di SMP Negeri 4. Kami dalam permainan ini kami harus memerlukan perjuangan dan kerjasama secara tim agar untuk mendapatkan kemenangan dalam permainan tersebut. And after that, I get social victory results. Akhirnya kami mendapatkan kemenangan itu dengan mendapatkan juara 1. That later I can feel the results to start. Semoga pada akhirnya juga kemudiannya kami untuk mendapatkan
kembali seperti sebelumnya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Wow, di sini tadi sudah ada beberapa orang yang sudah bercerita dan mencoba menceritakannya ke dalam bahasa Inggris. Tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, jadi kenapa tadi saya suruh kalian untuk menceritakan itu? Karena kita akan membahas tentang materi kita hari ini, yaitu tentang siapa kira-kira yang bisa? Karena minggu lalu itu sudah kita jelaskan. Apa topik yang akan kita laksanakan hari ini? Ada yang bisa mengingat? Iya. Time connective. Apa itu time connective? Coba sama-sama kita baca. Time connective adalah Time connective is connect one past event to another past event. Iya, time connective itu adalah kata keterangan waktu yang kita gunakan pada saat kita menceritakan pengalaman kita di masa lampau. Jadi beberapa temanmu tadi sudah menceritakan pengalaman mereka di masa lampau. Nah, ada di situ penghubung-penghubung waktunya. Misalnya tadi ada beberapa orang yang saya dengar pertamanya kami begini. Nah, setelah itu kami seperti ini. Akhirnya kami memenangkan perlombaan itu. Nah, di antara yang kamu ceritakan tadi, manalah di situ kira-kira time connective? Iya, pertama itu termasuk time connective. Kemudian apa lagi? Kata kemudian kami begini. Kemudian di situ sudah termasuk time connective. Akhirnya kami seperti ini. Akhirnya kami memenangkan. Nah, akhirnya di situ sudah termasuk time connective. Nah, jadi time connective ini dibagi menjadi 3. Yang pertama begini, kemudian yang kedua ada middle, kemudian yang ketiga adalah ending. Yang pertama ini begini. Nah, begini artinya permulaan. Jadi permulaan kita bercerita itu ada time connective yang kita gunakan. Contohnya first atau firstly. Kemudian first of all. Bisa juga awalnya. Itu tadi ya. The first. Kemudian apa lagi kira-kira? Kalau kata after itu masuk ke middle, di pertengahan. Misalnya di pertengahan cerita. After that, I bla 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 bla. Kemudian ada kata then I bla bla bla. Nah, ini selanjutnya lagi. Ada then, after that, later, next, second, third atau thirdly, after, before, furthermore, not so long after. Kemudian yang ini, ending, di akhir daripada satu cerita. Nah, kita gunakan time connective-nya bisa finally, at last, at the end, by the end, in the end, afterward, lastly. Itu dia ya. Oke, paham kira-kira? Paham sampai di sini apa itu time connective? Can you get it? Iya. Oke, sebelum kita lanjut, ada kira-kira pertanyaan? Any question? Any question? No. Setelah kita mempelajari materi ini, adakah yang mau kamu tanyakan? Hah? Ya, kalau gitu mem yang bertanya. Kalau nggak ada yang mau bertanya, kira-kira apa tujuan dibuatnya time connective? Ayo. Ya, thank you. Can you stand up please? Ya. Supaya kita tahu dan supaya kita bisa membuat suatu cerita di masa lampau dengan menggunakan tata aturan yang benar. Terus kan Mem, setelah kita mempelajari ini kan tentunya kita bisa kan Mem kayak lancar lagi dan lebih benar lagi dalam mengekspresikan hal yang terjadi di masa lampau. Oke, thank you.
Ya, karena semuanya sudah clear, kita akan membuat tugas kelompok. Jadi kalian akan membuat tugas berdasarkan kelompok yang sudah. Jadi di sini nanti akan Ibu bagikan teks. Kalian akan mengerjakannya dalam bentuk kelompok. Coba sekarang buat dulu kelompoknya masing-masing. Come on. Sudah? Bisa? Sudah? Oke, ini tugasnya. Kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 1. Mana kelompok? Sudah ya? Jadi tugasmu dalam kelompok itu, kamu mengisi tabel. Kamu analisis dulu teks yang ada yang sudah saya bagikan. Kemudian fill the table based on the text. Isilah tabelnya sesuai dengan teks yang ada di situ. Jadi yang kamu isi di situ adalah ada time connected. Yang pertama ada beginning, middle, dan ending. Seperti yang sudah kita buat barusan. Nah ini, beginning. Misalnya beginning, apa di situ parts-nya? Time connected apa yang ada di situ? Paham ya? Kemudian sentence in the paragraph. Kalimat yang ada di dalam paragraf tersebut. Bisa ya? Oke, silahkan. Misalnya ini kelompok 1. Misalnya di sini kelompok 1. Manalah di sini kira-kira time connective-nya dalam beginning. Nah, bisa kamu lihat sendiri. Kemudian apa dia kalau misalnya middle, kemudian kalau dia endingnya. Kemudian tulis lagi kalimatnya. Ya, silahkan. Bisa? Coba. Ya, inilah dia beginningnya. Kemudian next di sini. Nah, di sini nanti kamu tulis di sini. Mana tadi? First, kan? Kemudian kalimatnya di sini nanti, di sini. Ya, gitu ya. Silakan. Nah, yang ini. Misalnya udah paham di sini tadi ya? Parts-nya beginning yang mana nih? Ini idea kan? Nah, di situ in the beginning inilah kamu tulis. Sudah? Kemudian buat kalimatnya di sini. Kalimatnya sesuai dengan yang di sini, oke? Ya. Ada lagi? Bagaimana kelompok 2? Paham? Bisa? Ya. Jangan lupa tulis namanya ya. Write your name. Kelompok siapa nanti paling cepat? Supaya langsung kita presentasikan ke depan. Jadi mempresentasikannya. Di sini termasuknya itu time connected. Yang mana tadi? Enggak. Ininya dia. Iya, sama ini kan. Iya. Cuman ya? Ya. Jadi mempresentasikannya nanti kalian hanya membaca time beginning,
Yang tiga nih ya, yang parts-nya, time-nya, kemudian yang ini terakhir sentence-nya, oke? Iya. Kalau nggak muat bisa di bawah. Apa? Bisa? Ya. Oh, in the beginning. In the beginning lah bikin di sini. Baru di sini. Iya. Sampai ke sini lah in the beginning, bla 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 sampai ke sini sampai ke titik. Satu kalimat aja. Baru tulis kalimatnya. Udah? Kelompok berapa tadi nih? Kelompok 1? Udah? Oke. Iya, nanti kalian, karena ini kan ada bagi-bagi nanti siapa yang membaca ya. Bagi untuk yang membacanya aja. Yang kalian bacakan nanti cuma ini aja, ini. Karena teksnya nanti saya tampilkan di depan ya. Jadi temanmu yang lain bisa melihat. Udah? Cuma sampai titiknya, Mem? Iya, sampai titik. Mana tadi kan? Iya. Tadi kan ada masing-masing dari bagiannya itu sebenarnya ini dicari, Mem, atau cuma satu? Beli bisa lebih dari satu kan di situ ada kata den juga di sini kan. Yang mana tadi? Ada kayaknya di sini yang lebih. Bikin aja di bawah nggak apa-apa. Karena itu nggak masalahnya. Tadi kan adanya pertanyaan ini Bu kasih. Kenapa nggak kalian tanya? Ya itu tentang. Bukan itu dia pesannya. Bukan itu dia akhir. Itu kan. Iya itu kan ya tadi. Ya udah nggak apa-apa lah. Belum sudah dikira panjang kan belum terus ini finally. Oke, ada yang sudah siap? Udah? Kelompok 2 sudah? Oke, kalau sudah siap kelompok 2 supaya kita presentasikan ke depan. Iya, maju. Ya, di situ. Ya. Kelompok 2. Yang lain perhatikan ya, kelompok 2. Ini topik mereka, SMP Merdeka School Parade. Oke, jadi kalian bisa sama-sama melihat teks dari kelompok 2 itu apa. Kalian yang perlu dijelaskan di sini ada yang kalian analisa adalah time connective-nya. Oke, silahkan. Kami dari kelompok 2 ini presentasinya hasil kinerja kami mengenai time connective. My name is Lydia Hayan. My name is Agatha Insuri. My name is Anggita Hayan. My name is Bulan Sumasuka. This is my presentasi to my friend. Number 1 is part beginning. Time connective is beginning. Science in paragraph. Oke, ingat ya kesepakatan kita ya. Yang lain dengarkan. Ya. Part middle. Ya. Time connective not so long after. Science sentence in the paragraph not so long after. The paragraph reached Maurice Ox. Part middle time
middle time connective after the paragraph is after return to school. Part O ending time connective finally. Science sentence in the paragraph is finally the headmaster announced the winner. Oke. Oke, sebelum mereka kembali ke tempat duduknya, mari kita periksa sama-sama dulu. Ini SMP Merdeka School Parade. Time connective-nya in the, yang mana? Ini ya? In the beginning. Coba sama-sama kita baca dulu sentence-nya. 1, 2, 3, go. In the beginning, all participants lined up and started to merge. Oke. Kemudian time connective dalam middle. Di pertengahan. Time connective-nya yang pertama adalah not so long after. Come on. Not so long after the parade reached the ada lagi di sini kira-kira? Ini ya. After returning to school, all participants took some rest while waiting for the door prize announcement. Ada lagi? Ada Iya, yang ini ya. After drawing. Jadi ada yang di pertengahan atau the middle ada 3 time connective. 2 ya sebenarnya. Not so long after, kemudian after drawing, kemudian satu lagi after returning. Iya, setelah ini after drawing a coupon, ini tentang kupon, setelah membagikan kupon. Nah, setelah ini yang kemudian yang di sini after returning to school. Setelah kembali ke sekolah. Jadi ini kan kalimat berlanjut. Kemudian yang terakhir, ini endingnya. Apa endingnya? Finally. Iya, time connective-nya adalah finally. The headmaster announced the winner. There were 10 students who got the door prize, and Galang was one of them. Everyone felt happy with the events. Jadi ada 10 katanya yang menerima door prize dan salah satunya adalah Galang. Everyone felt happy with the events. Jadi ini adalah tentang cerita daripada parade di SMP Merdeka School atau sekolah SMP Merdeka. Oke, berikan dulu tepuk tangan untuk mereka. Oke. Next. Kelompok kedua siapa? Iya, kelompok kedua. Kelompok kedua, maju dulu kelompoknya si Neti. Kelompok berapa ini tadi? Kelompok 3, come on. Siap-siap nanti kelompok 1 dan kelompok 4. Kelompok 3, ini dia. A school parade. Ya. Hello friends. Hi. So today we wanted to present about time connective. Before it, let me introduce ourselves. My name is Neti Tahayan. My name is Thomas Sabidu. My name is Sebian Barani. Yes. Yes, sir. Nah. Iya. Jadi kami akan mempresentasikan sebuah time connective dari sebuah teks ya tentunya dan akan dipresentasikan oleh teman saya. 1. Beginning. Time connective. In the beginning. Sentence in the paragraph. In the beginning. We prepared our costumes. Number 2. Middle. Time connective. After the sentence in the paragraph. After I dressed up, I went around the school with all the students. Number 3, ending. Time connective. Finally, sentence in the paragraph is finally after the rain stopped. We gathered
Oke, bagus. Iya. Tunggu dulu. Sama-sama kita lihat ya. Hasil dari presentasi mereka. Nah, school parade. Ini time connective yang pertama in the beginning. Ini ya. In the beginning, we prepared our costumes. Kemudian, the middle time connective. Yang mana? After I dress up, I went around the school with all students. Kemudian yang terakhir adalah time connective. Finally, after the rain stopped, we gathered back at the schoolyard. Oke, itu kira-kira ya. Ada lagi? Ada lagi kira-kira? Iya, nothing. Ada 3 ya. Oke, thank you. Sit down, please. Next. Iya, kelompok 1. Iya, kelompok 1. Coba sama-sama kita lihat teksnya. A parade in my hometown. Parade in my hometown. Apa itu hometown? Siapa yang tahu apa itu hometown? Hometown itu adalah kampung saya atau tempat halaman saya. Come on. So hello guys. Hi. So now we're gonna presentation about our text that is already in my hometown, and this is about time connective. But before it, let us introduce ourselves. My name is Marisa Nanawilayan, and my friend. My name is Efraim Sumarani. My name is Mario. My name is My name is Okay, so this is our presentation. Parts beginning. Time connected. The first sentence. In the first line of the parade, I saw the people dress up uniquely. Ya, kuatkan suaranya ya. Time connected. Next. Sentence is in the paragraph. Next, I remember that a lot of people in the spotlight. Parts and quick sentence in paragraph. And let's see answers and really chicken, but they say really bad. Okay, friends, our presentation is finished to this. We hope our presentation is useful for your friends. We have to say sorry if we say mistake. Thank you for attention. Oke. Ya. Ini tadi ya kelompok 1 ya. Coba sama-sama kita lihat. Time connective yang pertama. Beginningnya adalah in the first line of the parade. I saw the people dress up uniquely. Kemudian middle. Time connective dari middle apa? Next. Kita baca sama-sama kalimatnya. Next. I remembered that all of people marched in the second line. Kemudian yang terakhir. Endingnya. Time connective ending apa? At last. I also saw that many children rode their bicycle in the parade. Itu dia ya. Oke, thank you. Sit down please. Berikan dulu tepuk tangan untuk mereka. And the last. Kelompok terakhir. Ya, kelompok 4. Ini cerita tentang pengalaman si Monita ketika dia merayakan hari kemerdekaan di SMP Merdeka. Oke, time is yours. Silahkan. Hello, my friends. Hi. Now we want to presentation about our homework. Ya, silahkan. Before we will presentation our homework, we want to
Oke, mari sama-sama kita analisis. Sama-sama kita lihat ya. Time connective-nya yang pertama itu adalah in the beginning. In the beginning, I participated in the marble spoon race. Kemudian middle, time connective dalam middle-nya adalah the next. Ya, the next game was a tug of war, sack race, and tandem race. Kemudian yang di sini yang terakhir, time connective-nya adalah the last. The last game was the kerupuk race. Kemudian ada dua di sini rupanya apa? Time connective ending. At last, kemudian at the end. Jadi ada dua ya, at the end of the event. Oke. Ya, my class was announced as the grand champion of the whole competition. Oke. Thank you. Sit down, please. Iya, jadi setelah kamu presentasikan tadi mengenai time connective, berarti semua sudah tahu ya apa itu time connective ya? Bisa ya? Oke, sebelum kita lanjut, biar nggak tegang kali, kita bikin dulu ice breaking sebentar. Ice breakingnya seperti ini. Hanya bertepuk tangan, tapi ada aturan tepuk tangannya ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, tepuk 4 seperti ini ya. Tepuk 4. Oke, sekali lagi. Tepuk 4. Tepuk 5. Sekali lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Ya, tepuk 5. Tepuk 1. Tepuk 1 2 kali. Tepuk 1. Tepuk 1 3 kali. Tepuk 3, tepuk 2 3 kali. Oke. Bisa ya, kita lanjut? Ya, sebelum kita lanjutkan, saya ingin satu orang dulu menyimpulkan apa itu kira-kira time connective. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan apa itu time connective? Setelah kita pelajari tadi mengenai time connective, kira-kira apa itu time connective? Siapa yang bisa? Time connective, apalah yang bisa kamu dapat setelah kita belajar ini? Coba, satu orang. Coba si Lydia. Ya, stand up please. Oke, thank you. Berikan tepuk tangan untuk Lydia. Ada lagi? Oke, thank you. Stand up please. Ya. Time connective is a word at a sentence yang dimana dia itu menghubungkan suatu kalimat agar mempunyai kata aturan yang benar. Nah, time connective ini bisa kita gunakan dalam bentuk past atau kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Ada lagi? Ya. Time connective adalah kata ataupun frasa yang digunakan untuk menghubungkan kalimat dalam satu teks sehingga kalimat dalam satu teks tersebut terlihat. Bagus. Oke, berarti semua sudah paham ya? Oke, jadi kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan membuat post test. Jadi kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing ya. Oke, kembali dengan tertib.
Sudah? Oke. Jadi pertemuan sebelumnya kan kita sudah sepakat ya untuk membawa handphone masing-masing karena kita akan post test dengan menggunakan quizzes. Ya, jadi caranya buka dulu quizzes di Google, join, dan masukkan kode yang ada di layar. Sudah ada 5 partisipan. Ada ya. Saya tadi dikirim itu 2 kali. Ya, sudah ada linknya kan? Link yang bisa dibuka, link yang kedua. Ya, udah 11 partisipan. 15, ya. Tujuh belas. Kenapa nggak bisa? 18. Oke. Kita mulai aja ya. 18. Kita mulai ya. Ya. Go, silahkan. Oke. Iya, udah 71% yang mengikuti. Come on.
Oke, langsung keluar ya. Bagus. Ada siapa tadi? Iya. Oke, jadi di sini ada siapa tadi? Yang paling tinggi tadi ya ada Nela, kemudian Niki, kemudian Febrianti, Sandri. Ya, Putri. Itu ya 5 orang yang tercepat. Nilai tertinggi ya. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, berarti semuanya saya rasa sudah paham semuanya tentang apa itu time connective. Jadi saya kasih dulu kalian kesempatan untuk menuliskan dulu sedikit pengalaman pribadi. Tuliskan di situ tentang langkah-langkahnya ya, harus ada time connective-nya. Silakan buat. Coba, silahkan ditulis pengalaman pribadi. Boleh bebas. Bebas, nggak harus berhubungan dengan Independence Day ya. Boleh bebas. Ya, usahakan dalam bahasa Inggris ya. Gunakan time connective yang sudah kita lakukan. Jadi kamu tadi kan sudah langsung melihat hasil daripada pembelajaranmu ya. Ya, silakan dulu ditulis. Satu cerita, singkat saja, tapi usahakan time connective-nya jelas. Oke? Ada yang mau ditanya? Ya. Oke, silahkan. Bahasa Indonesia aja bikin, kalau kira-kira sulit bahasa Indonesia aja, nanti yang lain biar bahasa Inggris. Tapi kalau bisa bahasa Inggris ya nggak apa-apa ya. Apa-apa, handphone aja bikin. Handphone pun nggak apa-apa. Kalau misalnya sulit dari handphone pun bisa kamu cari, nggak apa-apa. Bisa? Iya boleh. Tapi dari handphone misalnya kamu cari nggak apa-apa ya. Oke? Tiga menit ya untuk mengingat dan menulis. Dari handphone pun bisa nih, nggak apa-apa. Dari handphone pun bisa.
translate-nya boleh, apapun boleh. Bisa? Udah? Belum? Atau ada yang bisa menceritakan secara langsung? Simpel aja, simpel. Bisa? Adalah satu aja yang baca nanti bisa. Pengalamannya udah. Oke. Jadi ada yang bisa menceritakan langsung ke depan? Sesuaikan ya, harus ada tahapan-tahapan dari time connective-nya karena itu yang paling utama. Sudah? Oke. Coba siapa yang bisa menceritakan hasil tulisannya, coba kamu bacakan ke depan. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Ya? Ada? Ya. Ya, ada si Horista dan ada juga si Neti. Ya, Horista duluan ya. So my friend, now I'm going to tell you about my story, and the title is When I Came to Junior High School at the first time. So, firstly, I came to junior high school. I just myself, and I had not many friends at the time. I just sat down in the chair while I was looking for all my new friends. And then I was looking to one girl, and I think she was so beautiful and calm. And yeah, after that, I talked with her, and finally we were being friends. I think it's a good and good experience to me because I can have a new friend in junior high school. So that is my story. Thank you for your attention. Thank you. Good job for Horista. Oke semua, clap your hand please. Oke, next. Neti, come on. Ya. So friends, today I wanna tell about my experience. Holiday go to beach. Hi friends, I wanna tell you about my experience go to beach. I and my family went to Bubu Beach. First, I and my
younger sister. After this, we played water. We are so happy. Finally, we tired and we went to home. Thank you. Thank you. Oke, jadi saya pikir itu dulu ya untuk perwakilan. Jadi yang lain tetap juga ya, meskipun tidak bisa semua kita tampilkan ke depan. Jadi saya rasa semua sudah paham ya mengenai time connective ya. Sudah ya? Ya, jadi sebenarnya kalau time connective itu kalau kita bercerita sebenarnya udah sering kali kita mengungkapkan time connective-nya, ya kan? Hanya saja kita tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa ternyata itu adalah time connective. Misalnya kita kalau bercerita, pertama kami begini, setelah itu kami seperti ini. Nah, sebenarnya udah sering kali kita ucapkan, hanya saja kita nggak tahu apa itu time connective, ya kan? Itu dia. Jadi ada iya, yang ini ya. Iya, setelah kita mempelajari ini, setelah kita mempelajari time connective, apalah kira-kira ini? Coba baca dulu. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Kemudian yang kedua, apakah ada materi yang belum kamu kuasai? Ini, bagaimana perasaan Anda saat mengerjakan post-test? Bisa ya? Ya, coba dulu satu orang dulu. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Coba. Ya. Bagaimana perasaannya? Berdiri aja, come on. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dari MEM, tentunya saya merasa senang dan juga banyak hal-hal yang saya ketahui, apalagi karena menggunakan media, jadi lebih asik, kayak lebih menarik lah. Oke, thank you. Ya, apakah ada materi yang belum kamu kuasai? Sejauh ini setelah kita mempelajari tentang time connective, masih adakah materi yang belum kamu pahami? Tidak, Miss. Ya, can you get it all? Yes. Oke, thank you. Ini, bagaimana perasaan Anda saat mengerjakan post-test? Ya, bagaimana perasaannya saat mengerjakan post-test? Coba, siapa dulu? Si Rika. Coba, bagaimana perasaan Anda saat mengerjakan post-test? Tadi ikut mengerjakan post-test? Iya, bagaimana perasaannya? Ya. Terus mengerjakan post-test ini secara bersama-sama dengan teman. Ya. Itu. Ada lagi bagaimana perasaannya setelah mengerjakan post-test? Ya, si Lydia. Merasa tertantang, misalnya ada juga bagian deskripsinya, jadi lebih bergairah lah. Oke, bagus. Iya ya, jadi ternyata menggunakan post-test, menggunakan aplikasi, menggunakan teknologi itu ternyata lebih menyenangkan ya. Oke, jadi untuk selanjutnya supaya bisa ketahui untuk pembelajaran berikutnya ya. Oke, jadi untuk pertemuan kita berikutnya, coba sama-sama dulu membaca. Pertemuan berikutnya apa yang mau kita pelajari? Iya, jadi kamu nanti di rumah pelajari tentang recount text. Ya, ini nanti tugasnya di rumah karena ini yang akan kita bahas. Tapi setelah kamu pelajari, setelah saya bilang pun pelajari recount text, bukan berarti kamu lupakan pelajaran lama tentang time connective. Karena semuanya itu berhubungan. Jadi kan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang past tense, selanjutnya time connective. Maka selanjutnya lagi recount text. Bisa ya? Bisa. Oke, supaya lebih semangat lagi mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi dulu ice breakingnya. Coba semua berdiri dulu, kapan? Letakkan dulu satu pulpen. Satu pulpen di tengah. Hanya ada satu pulpen.
Only one. Only one pen. Sudah ya? Jadi caranya seperti ini. Kalau saya sebut kepala, maka semua pegang kepala. Kalau saya sebut pulpen, maka berebut pulpen. Oke, paham ya? Oke. Oke, let's begin. Let's start. Stand by. Head. Eyes. Pen. Oke. Semua dapat? Oke. Lanjut, letakkan kembali pulpennya. Nggak boleh ada yang mengantongi pulpennya, diambil dari kantong ya. Oke. T. Dasi. Ear. Pen. Oke. Letakkan kembali. Put down. Put down your pen. Pulpennya yang diletakkan. Hands. Tangan ya, hands. Nose. Nose. Ear. Pen. Dapat? Loh, kenapa semua dapat pulpen? Kan hanya ada satu pulpen. Kok ada dua? Oke, terakhir sekali lagi. Siapa yang sudah dapat pulpennya 3 kali? Loh, kalau semua 3 kali berarti udah berapa kali permainan? Sekali sama ya. Oke, the last, terakhir, oke? The last. Terakhir ya. Hair. Hair, rambut. Kepala. Kaki. Kaki. Pinggang. Rambut. Kepala. Pulpen. Oke. Oke, sit down please. Ya, kembali ingat kesepakatan kita ya, kesepakatan kelas kita ya. Tetap menjaga ketertibannya. Sudah ya? Oke, berarti nanti untuk les berikutnya sudah makin semangat ya? Oke, jadi ingat tugas kita untuk minggu depan itu recount text supaya kamu pelajari di rumah. Yang ini juga tetap diingat pelajarannya di rumah ya. Oke, supaya kita akhiri pertemuan kita hari ini dipimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silahkan. Ya, doa aja. In the name of God, Di atas. Ya. in the name of God, we pray. Our Father in heaven, thank you for our blessing today. Now we are going to study. Please open our ears and our thinking so our activity can run well. Bless and give our teacher who teaches us your children. Father, we know we have many sins ourselves. Please forgive us in the name of Jesus Christ. We pray to you. Amen. Amin. Oke, supaya kita akhiri pertemuan kita hari ini, jangan dulu ada yang bubar ya, jangan ada yang meninggalkan kelas. Tunggu sampai Bapak Ibu gurunya datang ya. Oke. Silakan. Attention. And if. Thank you, and see you and bye. See you in the next week.